Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu ketika mereka diajak untuk bertakwa, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta mereka taat, bahkan mereka berlaku al-izzatu, sombong, bil ismi, untuk melakukan dosa. Jadi dua ayat sebelumnya Pak ya. Kemudian ayat 208 ini asbabun nuzulnya tentang orang-orang musyrikin yang masuk agama Islam dan sebagian orang-orang kafir yang masuk Islam asalnya dari agama non-Islam, itulah ya, katakan dari agama Yahudi, agama Majusi, kemudian masuk Islam. Ada yang sebagian orang itu tidak mau meninggalkan dan menanggalkan kepercayaan dan kebiasaan ritual-ritual agama sebelum Islam. Dalam tafsir ada yang begini, Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah untuk minta izin. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam nih, tapi saya izinkan untuk melakukan ini gitu. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Tentu saja Rasulullah memarahinya. Tapi riwayat itu dhaif, artinya tidak mungkin. Jadi kata para ulama tafsir, tidak mungkin seseorang berani minta izin kepada Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam gitu. Tidak mungkin. Oleh karena itu riwayat tadi termasuk riwayat yang tidak mungkin kata para imam. Jadi yang jelas justru Abdullah bin Salam CS, mantan agama Yahudi, agama Majusi, masuk Islam, sering melakukan ritual-ritual seperti itu. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah beriman, sudah menganut agama Islam gitu. Sudah benar-benar mengimani tiada Tuhan selain Allah dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya, maka masuklah ke dalam Islam. Jadi perintah ini justru kepada orang Islam yang sudah beriman, yaitu yang Islamnya tidak kafah, karena ada khobariyahnya adalah bisilmi kafah, dengan cara keseluruhan. Berarti dimungkinkan ada orang Islam sudah masuk Islam, tapi secara parsial masih aya anu diamalkeun, aya nu henteu gitu kan. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, fokus amalkan, karena agama Islam itu agama yang sangat lengkap. Jadi tidak usah kita mencari cara-cara di luar Islam. Gitu. Kata Rasulullah, sibukkan dirimu untuk mengamalkan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu kan lengkap. Jadi disebutnya syamil kafah, ma farratna fil kitabi syai'un, tidak ada yang luput gitu ya. Tidak ada yang luput di dalam Islam, seluruhnya diatur. Jadi tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Jadi untuk apa kita mencari-cari praktek-praktek ibadah, praktek-praktek amalan dari luar Islam? Terlebih-lebih ditujukan kepada orang-orang yang mu'alaf gitu, orang yang tadinya agama non-Islam terus masuk agama Islam, sebagian diamalkan ajaran Islam, sebagian tidak, malah ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang sebelumnya itu masih dilakukan, masih percaya gitu. Turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzul, teman. Jadi ada kalimat silmi. Nah, silmi itu kan dari Islam. Islam itu asal kata aslama yuslimu islaman. Jadi berserah diri. Ada yang mengatakan salama yusalimu tasliman, selamat. Jadi agama Islam agama yang menyelamatkan, dan sekaligus kepatuhan, menyerahkan diri, istilahnya teh. Islam teh. Jadi orang yang sudah masuk Islam harus menyerahkan dirinya, jiwa ragana teh
sakumaha nu kurang dibaca dina doa iya iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholat kami, wa nusuki, segala pengorbananku, inna sholati wa nusuki, wa mahyaya wa mamati, seluruh hidupku, bahkan seluruh matiku, lillahi rabbil alamin. Karena Allah siap untuk diatur. Sami'na wa atona gitu kan. Amun tos ngaos kan orang doa teh katanya Sadaqallahul Adzim sami'na wa atona ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, saya telah mendengar firman Allah. Wa atona, dan saya siap menyiapkan diri untuk mentaatinya segala perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Sikap seorang mukmin itu harus seperti itu. Jadi kalau Islam yang betapa banyak aturan ini yang belum tentu bisa diamalkan seluruhnya karena keterbatasan kita, keterbatasan ilmu, keterbatasan wawasan, informasi. Kenapa kita harus mencari-cari amalan-amalan di luar Islam? Jadi fokus. Makanya thalabul ilmi itu kan apa wajibnya? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan, minal mahdi, dari mulai dilahirkan ilal lahdi sampai masuk liang lahat gitu. Maksudnya sampai maut. Artinya bukan berarti orok kudu senang ngaji gitu. Tapi yang maksudnya tidak ada limit waktu gitu. Saya istilah dagus kolot itu semua talabul ilmi gitu. Bahkan di dalam hadis dikatakan man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berupaya maksimal untuk mencari waktu bisa hadir ke talabul ilmi gitu. Sahalallahu lahu ilal jannah, akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga. Artinya talabul ilmu itu berat, Pak. Ya. Talabul ilmu mah padahal talabul ilmu itu gratis. Komo di masjid saja mah diberi dahar, diberi ngopi jeung cai, tidak ada bayaran. Tapi hoream ngaji teh. Ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji kajian gitu. Nah, kenapa kita diwajibkan thalabul ilmi? Agar wawasan kita semakin usia kita bertambah, semakin banyak wawasan dan kita tahu amalan-amalan Islam apa saja yang harus kita amalkan. Nah, itu sekaligus Allah mewasiatkan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Di samping kalian harus fokus mengamalkan ajaran Islam, awas jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan itu artinya setan itu membuat agama juga, membuat aturan-aturan setan teh. Nah, tidak sedikit orang yang mengikuti langkah-langkah setan, yaitu ritual-ritual yang biasanya teh mengandungnya model khurafat, tahayul, bid'ah, itu teh kan perbuatan setan, tiru teh. Khurafat itu kan yang dibuat oleh setan, terus diyakini oleh manusia. Nah, kita jangan sekali-kali meyakini khurafat. Khurafat itu kumaha, Pak? Sepertos aduh beureum ceuli deuk aya rezeki gitu. Atan ngomongkeun cenah. Aya kukupu cenah eta teh rek aya tamu, teu pira. Tidak seberapa, itu hanya meyakini iseng gitu, ngomong gitu, itu akibatnya fatal. Berarti secara tidak langsung kita yakin. Jadi sensitif pisan akidah mah tauhid mah. Misalnya tong ngaliwat kadinya si aya juri gitu. Bari jeung can pernah ngali juri. Kan itu tahayul eta masukna kategorina tahayul. Ini disebar-sebarkeun ayeuna masalah horor teh nya di Asia Afrika ge kan seueur kuntilanak gitu ya. Itu kan menanamkan keyakinan yang salah terhadap anak-anak, diyakini ku barudak mah disangkana nya aya nu kitu teh gitu. Jadi borangan, jadi leuwih sieun nu kitu tibatan ku Allah. Padahal tidak boleh kita takut oleh sesuatu kecuali oleh Allah, oleh murkanya Allah. Nah gitu. Nah, setan itu 1001 cara untuk menyesatkan manusia. Karena memang mereka itu sudah dilaknat oleh Allah akan masuk neraka dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda anak Adam. Oleh karena itu mereka tidak henti-hentinya menggoda. Dan memang pekerjaan anak gitu, setan menggoda.
Ada setan itu kan sifat, Pak. Sanes makhluk. Setan mah sifat. Aya dina jenis jin, aya dina jenis manusia. Lamun manusia pekerjaannya tukang nyesatkeun orang lain, nah itu setan dari jenis manusia. Dan ada dari jenis jin yang tidak terlihat, masuk ke dalam hati kita. Kemudian menghembuskan atau membisikkan untuk berbuat jahat, untuk berbuat fitnah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian, maksudnya waspada. Jangan sampai terjebak oleh rayuan-rayuan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu memang sudah diproklamirkan oleh Allah sebagai musuh kalian. Memang diciptakan nanti kontraproduktif di manusia. Setan mah jadi batu ujian sebenarnya. Jadi batu ujian buat kita adanya setan itu. Karena kalau tidak ada setan, tidak ada ujian, tidak ada tantangan bagi kita. Karena Allah menciptakan setan itu sekaligus menggoda kita, maka tantangan bagi kita untuk melawannya. Alingaran musuh kan karena dilawan. Aya musuh anu nyata, aya musuh anu teu nyata, nyata nu membisikkan. Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia kan awalnya tina hate heula, tina bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu jangan sampai kalian ikuti karena mereka itu musuh. Kumaha meranganana dari setan tina jenis jin mah pan teu kaciri. Teu kaciri jeung setan mah atau jin itulah jin anu kafir itu nu ngagodaka. Maranana mah kelebihanana bisa nempo ka urang. Ari urang henteu eta. Manehna mah ningali ngagoda urang teh. Diberikan kemampuan untuk melihat manusia tetapi tidak ada kemampuan untuk menyentuh. Itu setan dina jenis jin mah. Tapi bisa masuk ke dalam aliran darah dan membisikkan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi hese itu udah teka tingali. Bagaimana caranya? Ya seperti kita lewat ke perumahan itu ada anjing gede kan banyak. Rek udah ke urang tong dilawan. Kita anjing rek ngegel, der kurang dilawan. Anjing herder teh anu gede. Pasti eleh atuh Pak komo urangnya geus kolot ngalawan anjing moal kuat digegel bener. Kumaha carana tong dilawan? Gorowokeun kan bogana gitu. Kok gitu anjing rek mudah kesarek ngegit cek bogana teh mah ditepak itu asup ka jero anjing. Aman. Tak orangnya ngalawan setan lain berarti orang ditantang gelut gitu. Kita minta bantuan kepada Allah dengan cara ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ke Allah kan gaduhna. Ketika setelah kita membaca ta'awuz ada jaminan Allah akan menjaga kita. Makanya dalam Al-Quran, fa'idha qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Quran, berlindunglah diri kalian kepada Allah dari gangguan setan. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dari ayat pertama, tambahan bismillah. Kalau di tengah-tengah surat ieu cakap ta'awuz we, cak ada basmalah. Karena yang wajibnya itu baca ta'awuznya. Agar kita terhindar dan diberikan perlindungan oleh Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah gitu pada Bapak. Terus mulai ya garing untuk batuk. Jadi kalau baca ayat Quran di tengah-tengah suratnya ta'awuz aja enggak usah pakai basmalah. Iya, ta'awuz we. Tapi badai ngaos basmalah kita sawios. Kan itu wajib gitu. Ayat salajengna mun caitisna beuki ieu nya beuki ka dieu teh jadi ku permen sin ngacon fa in zalaltum kalau kalian tergelincir teh Pak istilah bahasa Sunda mah kapoekan ngalakukeun perbuatan yang salah tergelincir aduh yang teu kuat ngalawan gangguan setan Mimbadi majathumul bayinah sesudah kalian menemukan dalil gitu bayinat penjelasan
Urang teh geus apal hukumna. Harita mah ngalanggar teh karena kita belum tahu hukumnya. Sekarang udah tahu hukumnya, kenapa dilanggar? Itu namanya jalal tuh. Tergelincir. Ada tergelincir lidah, tergelincir perilaku. Saya Hanat. Nah, alhamdulillah jazakumullah. Apabila kalian tergelincir, sesudah datang kepada kalian dalil penjelasan, fa'lamu, maka ingatkan, ketahuilah, anallaha, sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha mulia dan maha bijaksana. Dia terjemahannya, tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi seolah-olah hade, jangan sampai tergelincir gitu kan. Hati-hati bahwa Allah itu maha gagah. Jadi artinya kita jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan terhadap Allah. Lalu ayat 210 banyak. 210. Hal yang duruna ila ayat tiyahumullahu fi dhulali minal ghamam. Dan tiadalah yang kalian tunggu-tunggu, maksud kalian di sini atau mereka itu adalah orang-orang yang tergelincir. Mungkin murtad, mungkin udah tahu gitu. Udah tahu ini pelanggaran. Tapi dilanggar dengan kesadaran, atau murtad mungkin bisa. Murtad geus lah cenah sok aya nu kitu mah. Tiba heula salat we anggar cenah sangsara. Memang ieu salat teh ngarah beunghar. Tiba heula cenah urang teh salat tapi cenah hirup teh kieu wae. Justru kan Allah itu menguji itu dengan dua ujian. Satu dengan ujian yang kebaikan, dua diuji dengan keburukan. Diuji dengan sehat, diuji dengan sakit. Sehat teh ujian. Jadi, saya teh mah keur diuji ku penyakit. Emangna anu sehat teh diuji. Nu sehat diuji. Dina kasehatanna cing. Syukur henteu kan gitu. Lamun kalau orang yang sehat syukur akan memperoleh pahala sekaligus akan diampuni dosa atas syukurnya, bukan karena keleluasan hartanya, bukan kesuksesannya. Tapi nilai syukurnya akan mendapat pahala Allah. Kalau orang yang diuji dengan penyakit, kesabarannya yang akan menjadi penghapus dosa. Itu. Jadi tidak ada alasan orang ibadah getol tapi sangsara wae, geringan wae gitu kan. Nabi Ayub seorang nabi pasti orang dekat Allah, tapi diuji Allah dengan bentuk penyakit kronis yang lama dan tidak pernah mengeluh gitu. Aduh Gusti da mangkeun nabi gitu kan. Akhirnya kan disabut ujianana digantos ke ujian kebaikan. Setelah hartanya habis, anaknya meninggal dunia semuanya, istrinya meninggalkannya, terus menyendiri bari ngarasakeun sakit. Tapi pada satu titik akhir kesabarannya udah maksimal, Allah dicabut. Kemudian dikembalikan lagi hartanya, jadi usahana maju deui, penyakitnya sembuh. Punya anak lagi, istrinya kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada alasan apa-apa, tidak ada alasan apapun manusia untuk menggelincirkan diri dari segala perintah Allah. Oleh karena mereka itu sudah kadung jauh dari undang-undang Allah, maka kata Allah tidak ada yang dalam hidupnya mereka itu tidak ada yang ditunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah, didatangkannya kepada mereka azab Allah fidzulali minal ghamam, di bawah awan yang hitam. Wal malaikatu wa qudiyal amr, dan para malaikat menetapkan urusannya. Nah, artinya orang yang kafir, orang yang durhaka itu jangankan di akhirat, di dunia pun terancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilallahi turja'ul umur, dan akhirnya kepada Allah akan kembali segala urusan. Jadi endingnya engke di Allah. Nasibnya seseorang itu seperti apa kita tidak tahu, artinya tidak tahu.
apakah ketaatan kita itu berhasil memperoleh balasan di sisi Allah, atau kebalikannya, setelah kita berupaya maksimal ternyata tidak lulus. Persis seperti orang kan sekolah, orang berjuang, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, bahkan jika perlu menjual diri, artinya mengorbankan kepentingan diri demi memperoleh ridho Allah, seperti ayat anu di luhur tadi, wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha mardatillah ta'ala. Jadi tidak sedikit ada orang yang menjual kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan dirinya demi mencari ridho Allah. Batur mah perang di jalan Allah gini nya, anu mantuan Iran wage kansur eta teh anu diharap kumanana teh mati syahid atau hidup mulia gitu. Jadi yang penting mah mencari keridhaan Allah. Sakumaha dina surat Al Imran ayat 103 104 nya 103, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lomba kalian untuk mencapai keridhaan Allah dan maghfirah Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatul muttaqin, kami telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, aku sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang berilmu mah menomorduakan dunia, menomorsatukan urusan akhirat, bahkan meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri, baik korban harta atau nyawa sekaligus. Jadi nu diidam-idamkeun kan mati syahid, orang-orang anu imanna luar biasa gitu. Tapi orang mah mati syahid ayeuna naon da teu keur perang, orang mah karek salat tahajud oge penting sieun kurang sare, sieun geuring ngomong maot cenanya ku geuring ge sieun. Jadi korbankanlah segala kemampuan kita demi mencapai ridho Allah. Demikian para bapak, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita berjumpa kembali untuk melanjutkan ayat selanjutnya. Demikian dipungkas oleh doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.